Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu, pagi. Waalaikumsalam Ibu, pagi. Gimana nih anak-anak? Apa udah siap dengan pembelajaran dengan Ibu hari ini? Siap Ibu. Siap Ibu. Coba kalau udah siap semua, nyalain ya kameranya anak-anak. Baik Ibu. Ya, terima kasih. Kenapa Tara nggak on kamera? Atau ada kendala sinyal? Izin menjawab, Ibu. Tadi Tara sempat izin kepada saya, katanya di rumahnya saat ini sedang hujan, jadi sinyalnya sedang kurang stabil. Oh, iya. Baik, terima kasih Anissa. Ya, jadi jika memang anak-anak udah siap semua nih, fokuskan perhatian kalian saat pembelajaran dengan Ibu ya. Jangan sampai ada yang membuka media sosial saat pembelajaran dengan Ibu, dan jangan ada yang mematikan kamera, karena Ibu akan mengabsen dari anak-anak yang mengaktifkan kameranya. Jelas anak-anak? Jelas, Ibu. Sudah jelas Ibu. Baik, terima kasih. Oh iya anak-anak, kemarin sebelum materi hari ini, kemarin itu Ibu ngasih tugas kan ke kalian. Udah dikerjain atau belum? Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Baik. Sudah Ibu. Baik. Coba nih anak-anak ada nggak yang mau mempresentasikan tugasnya? Yang maju bakal Ibu kasih nilai tambahan. Ayo, siapa yang mau maju? Saya, Ibu. Baik, Anissa Fairuz. Coba ditampilkan tugasnya. Oke, Ibu. Izin share screen ya, Ibu. Ya, silakan. Maaf Anissa, belum di-unmute Ibu, itu Anissa. Oke, mohon maaf Ibu sebelumnya. Ya, jadi di sini saya memilih Taman Mini Indonesia Indah atau TMII sebagai tempat pariwisata yang saya bahas. Lalu di bab 1 ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Di sini juga di pembahasannya ada sejarah berdirinya Taman Mini Indonesia Indah. Lalu juga ada museum-museum yang ada di TMII. Di sini ada banyak sekali seperti Museum Indonesia, Museum Purna Bakti Pertiwi, Museum Keprajuritan Indonesia, dan museum-museum lainnya. Lalu juga fasilitas di TMI juga di sini ada banyak seperti sarana umum dari tempat ibadah dari berbagai agama yang ada di Indonesia, terus ada toilet juga. Lalu selain itu di TMI ini juga ada hotel-hotel seperti Hotel Desa Wisata, Geraha Wisata Hotel, dan juga pada bab 3 di sini ada kesimpulan dan juga saran, Ibu. Itu ialah tugas yang sudah saya kerjakan. Ya, baik. Terima kasih Ica sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Sekarang Ibu mau nanya, kenapa Anissa Fairuz memilih pariwisata Taman Mini sebagai tugas Anissa? Karena Taman Mini Indonesia Indah itu memiliki fasilitas yang sangat beragam dan juga merupakan tempat pariwisata yang edukasional gitu Ibu. Ada banyak sekali museum yang ada di sana, fasilitasnya juga sangat memadai. Terus juga sangat mudah dijangkau karena berada di lokasi yang sangat strategis yaitu di ibu kota Jakarta. Baik, terima kasih Anissa Fairuz. Selanjutnya, Ibu akan melanjutkan materi untuk pertemuan hari ini, yaitu terkait wisatawan. Ada yang tahu apa itu wisatawan?
Mungkin Rosi tahu apa itu wisatawan? Izin menjawab Ibu, wisatawan itu adalah orang yang berkunjung di suatu tempat pariwisata, Ibu, tempat wisata. Baik, betul. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan materi ya, anak-anak. Untuk materi kita hari ini, yaitu judulnya itu wisatawan. Seperti yang sudah tadi Rosi jawab, apa itu wisatawan? Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu, baik dilakukan secara individu maupun kelompok. Wisatawan ini biasa juga disebut dengan istilah travelers. Lalu selanjutnya, ada orang-orang yang termasuk ke dalam wisatawan, yaitu yang pertama, mereka yang mengadakan perjalanan untuk keperluan bersenang-senang, mengunjungi keluarga, dan lain-lain. Yang kedua, mereka yang mengadakan perjalanan untuk keperluan pertemuan-pertemuan atau karena tugas tertentu, seperti dalam ilmu pengetahuan, tugas negara, diplomasi agama, olahraga, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ada mereka yang mengadakan perjalanan untuk tujuan usaha. Lalu yang keempat, mereka yang melakukan kunjungan mengikuti perjalanan kapal laut, walaupun tinggal kurang dari 24 jam. Lalu ada juga orang yang tidak dianggap sebagai bukan wisatawan dia. Jadi yang bukan wisatawan itu, yang pertama, mereka yang berkunjung dengan tujuan untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan usaha. Lalu ada mereka yang berkunjung ke suatu negara dengan tujuan untuk bertempat tinggal tetap. Lalu yang ketiga, penduduk di daerah tapal batas negara dan bekerja di negara yang berdekatan. Lalu yang terakhir ada wisatawan yang hanya melewati suatu negara tanpa tinggal di negara yang dilaluinya. Lalu ada juga jenis dan macam wisatawan. Berdasarkan perjalanan wisatanya, wisatawan ini dibagi menjadi 4, yaitu pertama itu ada drifter, kedua explorer, yang ketiga individual mass tourist, lalu yang keempat ada organized mass tourist. Untuk drifter ini, mereka mengunjungi daerah yang sama sekali belum diketahuinya dan dalam jumlah kecil. Lalu untuk explorer yaitu orang yang mengatur perjalanannya sendiri dan mencari hal yang tidak umum dan memanfaatkan fasilitas dengan standar lokal. Lalu yang ketiga ada individual mass tourist, yaitu orang yang berwisata menggunakan agen perjalanan wisata dan mengunjungi wisata-wisata yang sudah terkenal dan dilakukan secara individu. Dan yang keempat ada organized mass tourist, yaitu orang yang mengunjungi wisata yang sudah terkenal dan dipandu oleh pemandu wisata dan wisatanya itu yang sudah memiliki fasilitas yang sama dengan tempat tinggalnya. Lalu menurut Smith tahun 1977 ada 7 kelompok wisatawan, yaitu yang pertama ada explorer, yaitu wisatawan yang mencari perjalanan baru dan berinteraksi secara intensif dengan masyarakat lokal dan bersedia menerima fasilitas seadanya, serta menghargai norma dan nilai-nilai lokal. Lalu yang kedua ada wisatawan elit, yaitu wisatawan yang mengunjungi daerah tujuan wisata yang belum dikenal, tetapi dengan pengaturan lebih dahulu dan berpergian dalam jumlah yang kecil. Lalu yang ketiga ada offbeat, yaitu wisatawan yang mencari atraksi sendiri, tidak mau ikut ke tempat-tempat yang sudah biasa atau ramai dikunjungi. Lalu yang keempat ada unusual, yaitu wisatawan yang dalam perjalanannya juga mengambil aktivitas tambahan untuk mengunjungi tempat-tempat yang baru dan melakukan aktivitas yang agak beresiko. Lalu yang kelima ada incipient mass, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan wisata individual atau kelompok kecil dan mencari daerah tujuan wisata yang mempunyai fasilitas standar tetapi masih menawarkan keasliannya. Lalu yang keenam ada mass, yaitu wisatawan yang berpergian ke daerah tujuan wisata dengan fasilitas yang sama seperti di daerahnya. Lalu yang terakhir ada Carter, yaitu wisatawan yang mengunjungi daerah tujuan wisata dengan lingkungan yang mirip dengan daerah asalnya, dan biasanya hanya untuk bersenang-senang. Mereka berpergian dalam kelompok besar dan meminta itu fasilitasnya yang sudah berstandar internasional. Iya, sekian materi dari Ibu. Elmi, kamu kenapa dari tadi Ibu lihat seperti tidak fokus dan mengantuk? Iya Ibu, maaf saya kurang fokus. Ya sudah Elmi, Ibu izinkan kamu untuk minum terlebih dahulu agar fokus pada pembelajaran Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Maaf ya Ibu. Ya, tidak apa-apa. Baik, untuk materi hari ini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Ibu izin bertanya, Bu. Iya, Anissa. Tadi kan ada wisatawan yang disebut dengan drifter. Nah, terus katanya dia mengunjungi tempat yang sebelumnya tidak diketahui. Apakah orang yang tersesat atau tersasar itu bisa dikatakan sebagai drifter, Ibu? Ya, baik. Terima kasih Ica atas pertanyaannya. Jadi, drifter itu adalah wisatawan yang dia ini sama sekali belum mengunjungi daerah yang sudah biasa dikunjungi gitu. Jadi dia itu
berwisata ke tempat yang memang dia mau bereksplorasi gitu. Biasanya ke tempat suatu suku-suku gitu, suku di pedalaman yang memang masih belum banyak orang yang mengetahui bahwa di tempat tersebut tinggal suatu suku apa gitu, Anissa. Sudah Baik, jelas, Ibu. Anissa? Sudah jelas, Ibu. Ya, terima kasih. Rosi, kamu sedang apa, Rosi? Dari tadi Ibu lihat matanya itu tidak menghadap ke layar, tetapi sering menghadap. Maaf Ibu, saya sedang membalas chat Ibu. Nah, tadi kesepakatan kita di awal pembelajaran bagaimana, Rosi? Kamu ingat kan? Bahwa Iya tidak Ibu, tidak boleh. memainkan sosial media saat pembelajaran berlangsung. Nah, itu kamu ingat. Jadi, Ibu mohon kepada Rosi dan anak-anak yang lain di kelas ini bahwa saat pembelajaran dimulai, berarti kalian siap tidak siap harus mendengarkan guru yang sedang menerangkan. Jangan diulangi lagi ya, Rosi. Baik Ibu, mohon maaf sekali lagi. Baik, tidak apa-apa. Coba sekarang jelaskan, Rosi. Siapa saja yang tidak termasuk dalam wisatawan? Izin menjawab ya Ibu, yang tidak termasuk wisatawan itu pertama orang yang sedang mencari pekerjaan, terus juga orang yang sedang melintasi batas negara Ibu, terus juga orang yang maaf Ibu saya lupa. Nah, ini akibat dari tidak memperhatikan saya saat menjelaskan. Baik, jadi saya tambahkan untuk orang-orang yang tidak termasuk wisatawan, benar seperti yang tadi Rosi sudah jelaskan, orang yang mencari pekerjaan itu bukan termasuk wisatawan, dan juga yang melewati, yang penduduk itu bertempat tinggal di daerah tapal batas negara. Lalu ada tambahan lagi, yaitu mereka yang berkunjung ke suatu negara untuk bertempat tinggal tetap, dan juga wisatawan yang hanya melewati suatu negara tanpa tinggal di negara yang dilaluinya. Baik, terima kasih Rosi atas jawabannya. Sekarang Ibu akan bagi kelompok. Jadi di sini satu kelompok berisikan 2 orang. Untuk Anissa Fairuz bersama Rosi, terus juga untuk Siska bersama dengan Tara, dan juga Elmi. Tadi sepertinya ada Akilah ya, Elmi. Iya Ibu, tapi karena dia jaringannya dari tadi error Ibu karena hujan, jadi dia keluar masuk Bu. Baik, nanti Elmi dengan Nur Akilah ya, Elmi. Nah, jadi 3 kelompok itu nanti kalian diskusi terkait dampak pengembangan pariwisata. Yang akan kalian diskusikan adalah mengenai dampak dari pariwisata terhadap perekonomian, sosial, dan juga lingkungan. Dan pembagiannya adalah Rosi dengan Anissa membahas tentang dampak pariwisata terhadap perekonomian, lalu untuk Tara dan Siska membahas tentang dampak pariwisata terhadap sosial budaya, dan juga Elmi dan Nur Akilah membahas tentang dampak pariwisata terhadap lingkungan. Untuk diskusinya ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari saya sudah cukup, Ibu. Belum ada pertanyaan. Baik, Anissa Fairuz. Ya, Siska Wulandari.
Ada yang ingin ditanyakan? Baik Ibu, saya izin bertanya untuk pengumpulan tugasnya sendiri itu kira-kira kapan ya Ibu? Iya, baik. Terima kasih Siska. Berhubung waktu kita sudah habis, diskusi ini dibuat untuk tugas saja ya anak-anak, dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas diskusinya bersama teman sekelompoknya. Apabila Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.